Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 15. Oke lah, gak usah banyak manggung. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini pertarungan antara kelompok Xiaoli dan kelompok Fan Lao telah berlangsung. Banyak anggota yang telah kehilangan nyawanya. Kemudian Xiaoli mengerahkan seluruh anggotanya untuk kembali berperang. Saat Xiaoli keluar, dia pun dihadang oleh Fan Lao bersama dengan 3 orang pasukannya. 3 orang tersebut kemudian menyerang Xiaoli. Namun kekuatan Xiaoli saat ini tidak sebanding dengan Fan Lao. Hingga akhirnya Xiaoli pun kalah di tangan dari Fan Lao. Ketika ketua sekte darah Fan Lao ingin kembali membunuh Xiaoli, Xiao Yan pun datang tepat waktu yang kemudian mencegah hal itu. Dan kedatangan Xiao Yan tersebut membuat Fan Lao cukup terkejut karena dia telah mengira bahwa Xiao Yan sebelumnya sudah meninggal. Namun tidak disangka bahwa bocah itu masih bisa muncul di tempat ini. Tidak lama kemudian Xiao Yan menghampiri Xiaoli, dan kali ini Xiaoli meminta agar mereka mundur dulu karena ketua sekte darah Fan Lao ini sangatlah kuat. Namun Xiao Yan tetap ingin menghabisi Fan Lao saat ini juga. Xiao Yan pun bergegas untuk melakukan perlawanan sendirian karena Xiaoli masih terluka. Belum sempat Xiao Yan memulai pertarungan melawan Fan Lao, tiba-tiba saja Ratu Medusa telah datang. Dan kali ini Fan Lao pun mengajak Ratu Medusa untuk bergabung dengan pihaknya membunuh Xiao Yan. Ratu Medusa pun menolak ajakan dari Fan Lao itu. Kemudian Xiao Yan meminta supaya Ratu Medusa tidak ikut campur dalam hal ini. Tanpa sepatah kata, Ratu Medusa pun memutuskan untuk langsung pergi. Dan ia akan menghabisi Xiao Yan di lain kesempatan. Tidak lama kemudian pertarungan antara Xiao Yan dan juga ketua sekte darah Fan Lao pun dimulai. Dengan kekuatan dari api surgawinya yang baru, Xiao Yan pun mampu membuat Fan Lao merasakan jantungnya kesakitan. Hal tersebut membuat Fan Lao mengetahui bahwa Xiao Yan sebenarnya telah berhasil memurnikan api hati yang terjatuh. Kesempatan ini langsung digunakan Xiao Yan untuk melakukan penyerangan. Tidak lama kemudian Xian dan juga yang lainnya pun datang membantu, dan mereka langsung melawan pasukan dari sekte darah Fan Lao. Sedangkan Xiao Yan masih terus berfokus melawan Fan Lao sendiri. Beberapa kali Fan Lao memberikan serangan pada Xiao Yan, namun hal itu masih bisa diatasi dengan cukup mudah. Hingga akhirnya ketua sekte darah Fan Lao ingin melarikan diri dari pertarungan ini, namun dia gagal karena Xiao Yan kembali memberikan serangan hingga membuat Fan Lao meninggoy. Xiao Yan kemudian menyuruh seluruh prajurit yang sedang bertarung untuk berhenti karena saat ini Fan Lao telah mati, dan mereka juga diperintahkan oleh Xiao Yan untuk memberitahukan pada Han Feng bahwa Xiao Yan akan datang mencabut nyawa dari orang itu. Keesokan harinya, Xiao Yan berterima kasih pada Xian dan juga yang lainnya karena telah bersedia memberikan bantuan. Ketika kakak beradik itu sedang berduaan, Xiaoli pun mulai menceritakan ketika Xiao Yan menghilang saat itu. Xiaoli pernah pergi melarikan diri ke sebuah pegunungan, dan di tempat tersebut Xiaoli menemukan 2 buah pil yang dapat membuat kekuatannya naik tingkat ke level doang dengan waktu yang cukup singkat. Namun ketika memakan pil itu, nyawa dari Xiaoli pun dipertaruhkan, dan dirinya diperkirakan bisa bertahan 3 tahun saja. Karena itu termasuk pil penguras nyawa. Selain menemukan pil, Xiaoli juga menemukan sebuah resep dari pil tersebut yang kali ini diberikan kepada Xiao Yan. Hal itu membuat Xiao Yan berencana untuk membuatkan obat penawar untuk kakaknya. Tidak lama kemudian Xiao Yan bersama dengan Xiaoli pun pergi menemui Tetua Agung Suqian, dan Xiaoli berterima kasih kepada Tetua Agung karena telah membantunya ketika Xiao Yan tidak ada. Seluruh anggota dari Akademi Dalam pun kali ini akan berangkat untuk memusnahkan aliansi hitam yang didirikan oleh Han Feng.
Sedangkan Han Feng sendiri sudah berkumpul dengan pasukannya dan dia membahas tentang Xiaoyan yang mungkin akan memberikan serangan tidak lama lagi. Orang-orang yang dulu ikut menyerang di Akademi Jianan merasa tidak takut jika harus melawan Xiaoyan karena mereka yakin bahwa mereka mampu mengalahkan bocah itu. Dan Han Feng, jika dirinya bisa mengalahkan Xiaoyan, maka Han Feng akan merebut mantra api lengkap yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Tidak lama kemudian mereka pun menyadari tanda-tanda bahwa kelompok Xiaoyan akan segera tiba di tempat ini. Sedangkan Xiaoyan sendiri bersama dengan kelompoknya masih dalam perjalanan. Xiaoyan kemudian berkata pada Tetua Agung Suqian, jika mereka bisa mengalahkan Han Feng, Xiaoyan meminta supaya Han Feng diserahkan padanya. Hal ini dikarenakan Xiaoyan ingin merebut api surgawi yang dimiliki oleh Han Feng saat ini. Selain itu, dia juga akan menggunakannya untuk membangkitkan kembali sang guru yang ternyata Tetua Agung Suqian saat ini juga mengetahui tentang Yalou yang merupakan guru dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka pun telah sampai. Xiaoyan memberikan Xiaoli sebuah botol yang berisi api teratai. Dan hal itu dapat dia gunakan ketika merasa terancam. Sementara Han Feng saat ini telah berada di luar menunggu kedatangan kelompok dari Xiaoyan. Terlihat Han Feng kali ini benar-benar sangat sombong. Dan dia pun cukup yakin bahwa dirinya akan memenangkan pertarungan ini. Pada akhirnya pertarungan antar dua kelompok pun dimulai. Xiaoyan bertekad untuk mengalahkan Han Feng tanpa campur tangan orang lain. Sementara Tetua Agung saat ini akan bertugas melawan si kembar emas perak yang merupakan orang terkuat di dalam kelompok Han Feng. Tempat pertarungan antara Xiaoyan dan juga Han Feng kali ini cukup jauh dari yang lainnya. Dan Han Feng saat ini merasa cukup iri dengan Xiaoyan yang memiliki mantra api sempurna dari Yalou. Hal itu membuat Han Feng meminta supaya Xiaoyan memberikan mantra api itu dengan imbalan bahwa dirinya akan memberikan Xiaoyan apapun yang dia butuhkan. Namun Xiaoyan menolak hal itu, yang pada akhirnya pertarungan antar keduanya pun dimulai. Xiaoyan mulai mengeluarkan api hijaunya untuk memberikan serangan pada Han Feng. Dan dengan pedang beratnya, Xiaoyan juga berhasil menghancurkan pedang milik Han Feng saat ini. Karena Han Feng memiliki bakat alkemis yang cukup mumpuni maupun kultivasi yang sangat kuat, dia pun bisa merasakan bahwa api surgawi milik Xiaoyan benar-benar cukup aneh. Melihat Xiaoyan yang cukup sulit untuk dikalahkan, Han Feng pun kemudian mendorong kekuatannya pada tingkat tertinggi. Sementara Xiaoyan kali ini mulai mengeluarkan api surgawinya kembali. Hal itu membuat Han Feng mengetahui jika sebenarnya Xiaoyan telah berhasil memurnikan api hati yang terjatuh. Jika Xiaoyan berhasil dikalahkan, maka Han Feng akan mengambil kedua api surgawi yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Pada akhirnya, mereka berdua mulai mengeluarkan seluruh kekuatan tertinggi untuk memberikan serangan satu sama lain. Hingga akhirnya, kedua kekuatan yang cukup mengerikan itu saling berbenturan dan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan api teratai hijau miliknya dan tidak mau kalah. Han Feng pun juga mengeluarkan hewan ilusi hati laut dari api surgawinya. Tabrakan antar keduanya pun menimbulkan efek yang sangat besar hingga seluruh prajurit kini telah bersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan antara Xiaoyan dan juga Han Feng hampir setara. Bahkan Tetua Agung yang awalnya ragu jika Xiaoyan bisa menahan Han Feng kali ini cukup sulit untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, juga banyak orang yang kagum terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Bahkan Liu Qing sendiri merasa dirinya tidak mampu untuk melampaui seorang Xiaoyan. Tidak lama kemudian terlihat Han Feng yang saat ini telah terjatuh, namun dia belum mati. Dan Xiaoyan mulai mengejar Han Feng untuk membunuh orang itu dengan memberikan pukulan yang sangat kuat hingga tubuh Han Feng pun terjatuh. Hal ini membuat Han Feng merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya.
Saat Xiaoyan benar-benar ingin menghabisi nyawa dari Han Feng, tiba-tiba saja datang seseorang dari aula jiwa yang kali ini ingin menyerang Xiaoyan. Namun untungnya Ratu Medusa datang tepat waktu dan memberikan pertolongan pada Xiaoyan. Alasan kenapa Ratu Medusa menolong Xiaoyan adalah karena tidak boleh satu orang pun yang membunuh Xiaoyan kecuali dirinya. Melihat Han Feng yang tergeletak di tanah, Ratu Medusa pun memberikan tendangan hingga pada akhirnya Han Feng meninggal di tempat. Jiwa dari Han Feng saat ini diambil oleh orang dari aula jiwa tersebut. Ternyata seseorang dari aula jiwa itu sedang mengincar jiwa dari guru Xiaoyan. Karena tidak mampu mendapatkan hal itu, maka jiwa Han Feng pun tidak menjadi masalah. Setelahnya, seseorang dari aula jiwa itu langsung meninggalkan tempat ini. Ketika Xiaoyan mendekati jasad dari Han Feng, dia pun mengecek tubuhnya yang ternyata orang dari aula jiwa juga telah membawa pergi api surgawi yang dimiliki oleh Han Feng. Namun Xiaoyan saat ini juga telah berhasil mendapatkan cincin yang selama ini dipakai oleh Han Feng. Xiaoyan pun berterima kasih kepada Ratu Medusa karena telah bersedia untuk memberikan pertolongan. Sebelum pergi, Ratu Medusa pun mengatakan bahwa itu adalah terakhir kalinya Ratu Medusa memberikan pertolongan pada seorang Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memberikan cincin yang dimiliki Han Feng pada tetua Agung Suqian. Namun orang tua itu meminta supaya cincinnya disimpan saja oleh Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan tidak berhasil mendapatkan api surgawi hati laut, namun cincin milik Han Feng sudah merupakan barang yang dianggap bagus. Tetua Agung Suqian kali ini memberikan peringatan pada Xiaoyan untuk berhati-hati karena aula jiwa sebenarnya sedang mengincar dia. Dengan kematian Han Feng, Tetua Agung Suqian pun menyatakan bahwa aliansi hitam juga secara resmi dibubarkan karena masanya telah berakhir. Setelahnya, Xiaoyan pun memulihkan kembali kekuatan yang telah terkuras ketika melakukan pertarungan dengan Han Feng. Dan kali ini, Xiaoyan bersikeras untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengontrol api surgawi supaya dirinya bisa menjadi jauh lebih kuat, yang kemudian akan membuatnya lebih cepat bisa bertemu dengan Sun Er. Xiaoyan kemudian mengeluarkan gulungan teknik tempur yang sebelumnya diberikan oleh Xiao Sun Er, dan Xiaoyan pun mulai membukanya. Ketika hal itu sudah terbuka, pikiran dari Xiaoyan pun seolah dibawa masuk ke dalam dimensi dari gulungan tersebut. Dan di tempat ini, Xiaoyan pun bertemu dengan kesadaran Xiao Sun Er yang ditinggalkan di dalam gulungan itu. Mereka pun berpelukan untuk melepaskan rindu satu sama lain. Xiao Sun Er kemudian mengatakan bahwa Xiaoyan hanya bisa mempelajari segel pembuka gunung serta segel pembalik lautan. Setelah mengatakan hal itu, sisa kesadaran dari Xiao Sun Er pun langsung menghilang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan mampu mempelajari segel pembuka gunung yang telah diberikan oleh Xiao Sun Er? Dan apakah itu akan meningkatkan teknik bertarungnya dengan cukup pesat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.